Talk Highlight. Mendengar pesta olahraga disabilitas terbesar di Asia Tenggara edisi ke-11 atau ASEAN Para Games 2022 akan segera digelar di Solo, Jawa Tengah. Pada 30 Juli nanti, Stadion Manahan Solo akan menjadi lokasi pembukaan ASEAN Para Games 2022. Bagaimana sejauh ini persiapannya? Di sore ini kami sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Halo, Pak Menteri, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Salam olahraga, apa kabar Pak Menteri? Salam olahraga, Jaya. Jaya. Kabar baik, Berry. Alhamdulillah. Pak Menteri, kami mohon izin, kita akan membahas berbagai hal tentang ASEAN Para Games yang akan berlangsung pada tanggal 30 Juli nanti hingga 6 Agustus 2022 di 14 venue yang telah dipersiapkan. Tapi sebelumnya, Pak Menteri, kami mohon izin, kami ingin memperdengarkan terlebih dahulu ya, karena kami juga terus mengupdate bagaimana perkembangan kasus tentang wafatnya Brigadir Joshua atau Brigadir J. Kami akan menuju ke rekan kami dulu, Rama Pamungkas. Sejenak saja Pak, nanti kita akan berbincang lebih jauh tentang ASEAN Para Games. Kita akan mengikuti terlebih dahulu, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua akan disampaikan ke publik. Kita ikuti selengkapnya bersama Rama Pamungkas. Rama. Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta semua pihak mengawasi jenazah Brigadir Joshua, pastikan proses portable. Halo Rama. Ya. Ya Rama, agak terputus-putus sambungan telepon dengan Anda. Silakan bisa diulangi Rama. Ya, saya cari posisi sudah terdengar jelas. Silakan dilanjutkan Rama, silakan. Baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta semua pihak untuk mengawasi jalannya otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Pengawasan dilakukan untuk memastikan prosesnya berjalan transparan dan akuntabel. Listio Sigit menjanjikan bahwa hasil dari otopsi ulang ini nantinya akan disampaikan ke publik, meskipun Listio tidak menjelaskan kapan waktu dan pada kesempatan apa, namun ia juga meminta masyarakat untuk menunggu hasilnya. Berikut pernyataan yang disampaikan Kapolri. Jadi kan semuanya rekan-rekan sedang mengikuti ya, bagaimana tim sendiri dari internal Polri dan juga ada komponen kegiatan dari ya. Tentunya rekan-rekan sudah mengikuti ya bahwa saat ini tim sus, di mana tim sus dari internal Polri dan juga ada Kompolnas, ada Komnas HAM, saat ini semuanya sedang bekerja. Rekan-rekan tentunya sudah melihat ada kegiatan-kegiatan dari tim sus yang kemudian mempresentasikan apa yang didapat ke Komnas. Demikian juga hari ini telah dilaksanakan otopsi ulang dan tentunya juga pada saatnya akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik. Saya kira kita tunggu hasilnya dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Rama, silakan dilanjutkan laporan Anda. Ya, seperti diketahui bahwa memang Polri hari ini melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar bersama sejumlah terlibat dokter, baik dokter forensik dari berbagai rumah sakit dan universitas. Otopsi ulang ini diketahui dilakukan dengan sebelumnya ada permintaan keluarga yang menilai janggal kronologi yang sebelumnya disampaikan polisi. Langsung dari Mabes Polri, Jakarta, Rama Pamungkas melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua akan disampaikan ke publik dan pendengar, kami tentunya masih akan menghadirkan perkembangan dari kasus wafatnya Brigadir Joshua, di mana rekan kami nanti juga Aldi Saputra akan mungkin menghadirkan kembali perkembangan di lokasi. Elshinta News and Talk. Talk Highlight. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Elshinta News and Talk edisi sore,
Hari ini dalam Talk Highlight kami sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali. Pak Menteri, terima kasih Pak sudah sedikit tadi meluangkan waktunya ya untuk bersama-sama kita dengarkan perkembangan kasus dari Brigadir Joshua. Nah, pendengar dan juga Pak Menteri, seperti diketahui memang dalam perhelatan kali ini ada 14 cabang olahraga yang dipertandingkan mulai 30 Juli 2022 sampai 6 Agustus 2022 di 14 venue yang telah dipersiapkan. Tapi sejauh ini seperti apa sih sebetulnya venue-venue tersebut dan bagaimana persiapan akhirnya? Mungkin ada update atau perkembangan ya Pak Menteri? Sejauh ini yang dilaporkan kepada Bapak bagaimana Pak? Iya, saya sudah beberapa kali memimpin langsung rapat koordinasi, baik di Jakarta maupun di Solo, lebih banyak di Solo ya, karena tempat pelaksanaannya ada di sana, dan kesiapan infrastruktur. Sebenarnya kita begitu menyatakan siap menjadi tuan rumah, kita sudah memperkirakan kemampuan kita. Karena sebagaimana kita ketahui Mas Berry ya, kita ini sebenarnya bukan tuan rumah yang aslinya. Iya. Aslinya itu adalah Vietnam, karena ASEAN Para Games selalu dia mengikuti setelah SEA Games. Sama dengan PON, setelah itu Peparnas. Asian Games, setelah itu para Games-nya Olimpiade juga sama seperti itu. Nah, harusnya ini dilaksanakan di Vietnam, tetapi Vietnam tidak sanggup dan mereka menyatakan tidak akan melaksanakan ASEAN Para Games. Nah, begitu mendapatkan informasi seperti itu, Ketua Umum NPC melaporkan pada saya dan saya kemudian melanjutkan laporan itu kepada Bapak Presiden. Dan saya sampaikan, kalau sampai ini tidak jadi, maka atlet-atlet kita yang sudah dipersiapkan sejak 2019, kan tadinya juga 2019 harusnya ada ASEAN Para Games di Filipina. Tetapi kemudian batal lagi, karena berbagai alasan lah. Sementara untuk ASEAN, ya, yang nempel dengan ASEAN Games, ASEAN Para Games-nya, ditunda ke 2023 di Tiongkok. Nah, dengan demikian kesempatan bertanding untuk atlet-atlet difabel kita itu semakin berkurang. Sementara kita harus mempersiapkan diri ke Olimpiade Paris atau Paralimpiade Paris 2024. Nah, saya jelaskan kepada Bapak Presiden, kemudian Bapak Presiden langsung memberi arahan, sudah kita mengajukan saja sebagai tuan rumah. Beranikan diri menjadi tuan rumah dan persiapan dalam waktu singkat kita harus lakukan, karena Bapak Presiden memberi perhatian supaya atlet-atlet difabel ini sama kesempatan bertandingnya dengan atlet non difabel. Kira-kira itu poinnya ya, sehingga saya koordinasi dan akhirnya federasi yang menaungi para games di tingkat Asia Tenggara menyetujui Indonesia dan kemudian secara spesifik menyatakan boleh dilaksanakan di Solo. Kenapa Solo? Karena Solo ini 2011 sudah pernah menjadi tuan rumah. Kegiatan multi event yang sama. Dengan demikian fasilitas venue-venue yang ada itu masih, tetapi tentu perlu ada renovasi sedikit lah. Tetapi tidak mayor ya, minor saja untuk 14 ini, kecuali untuk renang, karena renang ini kan harus kita bangun lagi kolam, itu tidak, waktunya tidak mencukupi, maka akhirnya diputuskan itu dilakukan di luar Solo dan sekitarnya, itu dilakukan di Semarang, di kolam renang Jatidiri Semarang. Nah, keseluruhan venue itu sebenarnya sudah siap dan tidak ada masalah. Beberapa hari yang lalu saya sudah meninjau satu persatu semua tempat yang tersebar di Solo dan sekitarnya, bahkan ada yang menggunakan beberapa venue di UNS, Universitas Negeri 11 Maret, kemudian ada yang di Universitas Muhammadiyah ya, yang untuk bulu tangkis dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan saya bisa katakan venue-nya siap, dan oleh Kementerian PUPR itu sudah
renovasi yang membutuhkan renovasi tentu ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan difabel, termasuk misalnya tangga masuknya, kalau dia harus naik tangga itu ada untuk kursi roda dan lain sebagainya. Kemudian restroomnya atau toiletnya, toiletnya juga sangat ramah difabel, dan tempat duduk untuk menonton kalau ada atlet-atlet yang sudah selesai bertanding di cabang olahraga yang lain, yang dia ingin memberikan support kepada atlet yang sedang bertanding, itu juga tempat duduknya juga sudah disesuaikan dengan yang ramah difabel. Intinya adalah kita sudah siap menyelenggarakan, venue-nya sudah semuanya sudah siap, dan bahkan semua yang berkaitan dengan pelaksanaan itu sudah siap. Hotel-hotel juga semua yang akan ditempati itu akan juga sudah disesuaikan dengan ramah difabel, ya, mulai dari tangga masuknya, kemudian masuk liftnya dan lain sebagainya, ke kamarnya itu sudah saya pastikan semuanya sudah disesuaikan. Nah, memang secara nasional saya mengkoordinasikan, tetapi di lapangan itu langsung dikomandani oleh Wali Kota Surakarta, Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi semua berjalan dengan sesuai dengan perencanaan kita, dan bahkan peserta sudah ada yang datang sekarang ini. Betul, beberapa kontingen dari negara-negara peserta sudah mulai datang ya Pak ya. Setelah ini kalau digambarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Zainuddin Amali, berarti kita sudah siap dan siap untuk sukses menjadi penyelenggara Pak ya, sebagai tuan rumah. Tapi tentu tidak hanya itu, karena kalau dari catatan kami terakhir itu kan di Kuala Lumpur, Malaysia, terakhir ASEAN Para Games itu di 2017, Indonesia jadi juara umum Pak ketika itu, dengan 126 emas, 75 perak, dan 50 perunggu. Nah, untuk yang tahun ini kita sebagai tuan rumah bagaimana Pak? Ya, tentu dari awal saya sudah canangkan ada 4 sukses ya. Sukses yang pertama adalah sukses penyelenggaraan. Kita sebagai tuan rumah harus sukses karena di beberapa multi event maupun single event, internasional maupun regional yang diselenggarakan di Indonesia, kita selalu mendapatkan apresiasi dan pujian dari negara-negara peserta karena kita sangat bagus menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah, khususnya untuk hospitality-nya itu juga kita siapkan dengan baik. Keramahan para panitia dan lain sebagainya itu dirasakan oleh peserta. Nah, sukses yang kedua adalah sukses prestasi. Sukses prestasi ini menyangkut posisi kita. Waktu saya 2 hari yang lalu mengukuhkan kontingen, itu sudah dilaporkan oleh CDM Pak Andi Herman. Dia melaporkan bahwa target kita adalah target juara umum. Itu target kita, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai, walaupun tentu kekuatan negara-negara lain juga lumayan ya perkembangannya. Ada Thailand, ada Malaysia. Thailand katanya yang paling berat ini Pak ya, karena sokongan dananya besar kabarnya. Memang di peringkat dunianya dia berada, kalau tidak salah berada di peringkat 20-an, 25 kalau nggak salah. Kemudian Malaysia juga di atas kita. Kan kita sekarang peringkat 43 ya, dunia. Iya. Nah, 2 negara ini ada di atas kita. Tetapi mudah-mudahan kesiapan kita yang sudah cukup lama, kemudian para atlet kita bertanding di depan publik sendiri, di depan pendukung sendiri, mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita, sehingga target ini menjadi target sukses prestasi yang kita canangkan. Kan dari awal saya sudah sampaikan kita harus mencapai 4 sukses. Sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah, sukses prestasi, insya Allah kita bisa jadi juara umum, sukses administrasi, dan sukses ekonomi. Jadi 4 sukses ini yang akan kita dorong terus, dan dengan semangat teman-teman di lapangan ya, di bawah pimpinan Mas Gibran itu bekerja all out untuk itu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dijanjikan oleh NPC dan juga oleh CDM itu bisa kita raih, gitu Mas Beri. Ya,
Kalau dari sisi Kemenpora Pak, apa yang diberikan sejauh ini Pak? Artinya bentuk dukungan seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh Kemenpora untuk mengejar tadi ya sukses secara prestasi Pak di ajang kali ini? Oh iya, semua fasilitasi itu dari kami untuk pelatnas, karena mereka ini sebenarnya sudah pelatnas jangka panjang. Iya. Jadi dukungan pembiayaan itu dari Kemenpora. Termasuk penyelenggaraan yang sekarang ini juga itu dari APBN dari Dipa Kemenpora. Makanya tadi saya canangkan sukses yang ketiga, sukses administrasi itu. Jadi semua kita fasilitasi, kita berikan dukungan sehingga baik penyelenggaraan maupun prestasi atau sejak persiapan pelatnas para atlet kita itu terfasilitasi dengan baik. Itu semuanya dari Kemenpora. Nah, biasanya nih Pak, kalau untuk meningkatkan motivasi bertanding lagi ya terhadap para atlet, ini kan biasanya pemerintah suka memberikan bonus nih Pak kepada para atlet peraih medali ya. Untuk event kali ini Pak, ASEAN Para Games bagaimana Pak Menteri? Ya, kita belum bicara itu ya. Biarlah anak-anak kita berjuang dulu, karena ini saya sudah canangkan kaitan dengan sukses ketiga. Penggunaan uang negara, karena ini dari APBN, dari Dipa Kemenpora, maka harus sesuai dengan aturan. Kalau bonusnya kan belum masuk di situ, nanti kita akan bicarakan setelah itu, karena saya tidak ingin setelah selesai penyelenggaraan ada masalah administrasi, bahkan yang bisa berakibat masalah hukum. Ya, kan biasanya karena kelalaian kita mengadministrasikan, ya termasuk tadi pertanyaan tentang bonus dan lain sebagainya, itu bisa berakibat hukum kepada panitia. Nah ini saya atur betul supaya sukses yang ketiga bisa tercapai. Sekarang urusannya adalah urusan penyelenggaraan, karena setelah itu hasilnya seperti apa saya lapor Bapak Presiden kembali, kemudian akan mendapatkan arahan dari beliau bagaimana apresiasi dan penghargaan. Nah, nanti kita akan lakukan sama seperti yang lalu-lalu. Kan Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Para Games, SEA Games terakhir ya di Vietnam, itu kan selalu ada. Tidak mungkin pemerintah tidak memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih, tetapi semua harus tertib, harus sesuai dengan aturan. Oleh karena itu saya sekarang sedang konsentrasi dulu di pengadministrasian penyelenggaraan supaya tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan dan lain-lain. Karena ini uang negara. Ya, jangan sampai sudah sukses penyelenggaraan, sukses prestasi nantinya, tapi ada cerita buruk setelah itu gitu Pak ya. Itu yang kita tidak mau. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kan tanggal 30 nanti akan ada upacara pembukaan Pak. Akan seperti apa Pak? Dan apakah nantinya Pak Jokowi ya, Pak Presiden itu akan hadir langsung di Manahan Solo untuk menghadiri upacara pembukaan? Ya, konfirmasi terakhir karena beliau masih kunjungan kerja di luar negeri, maka yang akan hadir pada saat pembukaan adalah Bapak Wakil Presiden ya. Karena itu kan beliau masih ada di luar negeri sekarang. Direncanakan nanti pada saat penutupan beliau yang akan menutup, karena pada saat penutupan itu Perdana Menteri Kamboja yang menjadi tuan rumah berikutnya akan hadir, jadi akan ada penyerahan bendera sebagai tuan rumah. Nah, kita dalam rencananya begitu, jadi untuk sementara ini masih Pak Wakil Presiden ya, tetapi bisa saja berubah, tetapi untuk sementara masih seperti itu. Nah ini antusiasme masyarakat luar biasa ya, luar biasa. Mas Berry lihat pada saat obor saja. Itu tanggal 20 berapa itu kemarin ya. Kami juga ikut melakukan peliputan itu Pak. Antusiasme masyarakat luar biasa. Luar biasa. Mungkin karena lama terkurung akibat pandemi ini, begitu ada kegiatan. Nah ini mengarah kepada sukses yang keempat, yakni sukses ekonomi. Kita menyelenggarakan suatu kegiatan harus punya dampak secara ekonomi minimal di daerah. Ini sekarang ini Mas ya, hotel-hotel itu penuh, apalagi bersamaan dengan G20 juga. Jadi kalau sekarang booking hotel di Solo itu susahnya setengah mati, belum lagi alat transportasi, belum lagi yang lain-lain, UMKM, kuliner dan lain-lain. Jadi
kita berharap dari kegiatan yang sekarang akan nanti dibuka tanggal 30 sampai dengan tanggal 6 nanti, ini juga akan menyemarakkan ekonomi minimal di daerah Solo dan sekitarnya dan Jawa Tengah, dan dampaknya kepada kedatangan para para peserta kontingen dari berbagai negara. Mungkin ya kan mereka bukan hanya atlet saja yang biasanya atlet-atlet difabel ini pendampingnya juga banyak. Ya, banyak official, pelatih segala macam ya, Pak ya. Keluarganya dan itu rata-rata mereka non difabel ya. Yang datang ya, mudah-mudahan mereka membawa kesan baik dan sehingga ada dampak ekonomi yang bisa dirasakan oleh tempat penyelenggaraan. Jadi empat itu ya, target ya kita ya, itu kita akan jaga terus. Nah, bentuknya seperti apa itu ya nanti kita lihatlah. Yang penting saya sudah dijanjikan oleh Mas Wali Kota, Mas Gibran, nanti ada kejutan katanya, karena yang OCC-nya kan langsung beliau yang komandan di lapangannya. Jadi Pak Mas Wali Kota sampaikan, tonton saja, nanti ada kejutan yang akan ditampilkan pada saat pembukaan maupun penutupan nanti. Nah, ngomong-ngomong soal upacara pembukaan, kemudian juga nanti pada saat pertandingan, penonton gimana nih Pak? Boleh datang langsung nggak? Kalau di upacara pembukaan mungkin jelas ya. Pada saat di venue pertandingan nanti gimana Pak? Ya, kita sudah izinkan, tetapi ada syarat. Karena sekarang kan kita masih dalam suasana pandemi COVID, maka protokol kesehatan harus terjaga betul. Protokol kesehatan kita persyaratkan dia sudah vaksin dan bahkan sudah booster, baru diperkenankan untuk bisa menonton langsung. Jadi itu, dan saya dengar Solo dan sekitarnya itu sudah sangat tinggi, bahkan sampai di tingkat boosternya juga sudah tinggi ya. Jadi kita persilahkan untuk menonton, tetapi persyaratannya itu ada persyaratan untuk soal protokol kesehatan, karena itu sebagai komitmen dari kita sebagai penyelenggara dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas Covid, BNPB, kita akan bersama-sama ya dari pusat sampai ke daerah. Dan satu hal yang saya merasa sangat bersyukur, ini kolaborasi luar biasa dari berbagai kementerian dan lembaga ya dalam penyelenggaraan ini. Kita ini mungkin karena kegotong royongannya tinggi, jadi walaupun dalam waktu yang sangat mendadak, tidak direncanakan dari awal, tetapi kesiapannya luar biasa. Kementerian-kementerian di tingkat pusat, Kementerian PU, BUMN, kemudian kesehatan, perhubungan dan lain sebagainya ya, keuangan terutama ya, itu memberikan support yang luar biasa terhadap penyelenggaraannya. Jadi kita akan jaga ini, kita akan jaga kesehatannya. Penonton silahkan datang, tetapi harus sudah divaksin. Nah, untuk atlet dan official apakah sama seperti event-event sebelumnya penyelenggaraan ajang di Indonesia olahraga, akan ada sistem bubble atau enggak nih Pak? Ya, khusus untuk ASEAN Para Games ini bubble-nya ini sebenarnya terbentuk secara otomatis. Ya, pertama mereka dikumpulkan dalam satu hotel yang sama, bukan berdasarkan asal negara, tapi berdasarkan cabur. Oh, oke. Ya, karena kalau dia cabur berarti dia akan ketemu. Nah, mereka sudah ketemu di hotel, ketemu lagi di venue, akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu yang membuat akhirnya secara otomatis sudah mengikuti sistem bubble, dan dia hanya dari penginapan ke venue kembali lagi seperti itu. Nah, ada pengalaman Mas Peri ya, khusus untuk atlet-atlet difabel ini. Pada saat Peparnas yang tahun lalu di Papua ya, kan setelah PON kita Peparnas. Pada saat PON ada beberapa yang terkena, atlet, pelatih, bahkan ada jurnalis juga, ada panitia dan sebagainya, puluhan lah katanya. Tetapi hal yang luar biasa terjadi di Peparnas. Saya itu sudah khawatir betul, jangan-jangan ini bisa jadi klaster dan sebagainya. Ternyata justru pada saat Peparnas yang diikuti oleh atlet-atlet difabel itu nol COVID.
Akhirnya saya cari tahu kepada dinas kesehatan di sana, kepada panitia. Kenapa? Ya karena mereka hanya dari tempat penginapan ke venue pertandingan, dari venue ke penginapan kembali, dan itu transportasinya diatur oleh panitia, diangkut sendiri. Dia nggak ada kesempatan untuk jalan-jalan sendiri. Apalagi kalau yang mohon maaf pakai kursi roda, kan nggak mungkin dia pergi ke restoran sendiri, dia nggak mungkin. Jadi justru kedisiplinan secara otomatis itu terbangun pada mereka, ya, atlet-atlet difabel kita ini. Jadi sangat disiplin karena memang yang mereka nggak ada keinginan juga jalan-jalan ke sana kemari, Mas Berry. Iya. Kalau Mas Berry yang jadi atlet kan pengen juga ngerasain kuliner ke sana, belanja batik Solo dan lain sebagainya. Kalau mereka ini enggak. Jadi itu yang saya maksudkan dengan bubble terbentuk secara otomatis. Itu. Nah, hal yang penting juga adalah event-event terdekat lain, karena tadi Bapak mengatakan sebetulnya para atlet difabel ini juga kita inginnya agar kompetisinya sama lah ya. Bagaimana kesempatan bagi mereka ini sama dengan atlet yang non-difabel, Pak. Setelah event ini, ASEAN Para Games, event berikutnya akan diikuti oleh mereka apa, Pak? Iya, ada yang kejuaraan single event ya. Itu di jadwalnya ada di NPC, tetapi yang kita persiapkan tentu tahun depan di Kamboja. ASEAN Para Games yang ke-12 itu di Kamboja, kemudian juga ASEAN Para Games yang nempel, yang melekat dengan ASEAN Games di Tiongkok. Nah, kemudian itu sudah mulai kualifikasi dan persiapan kita ke Paralimpiade Paris 2024. Jadi ini setelah ini kita kemudian masukkan lagi mereka ke training center, training camp, dan kita mulai persiapkan sasaran ujungnya kita itu kan, target utama kita itu kan Paralimpiade. Sama dengan yang non difabel, Pak ya, Olimpik gitu, Pak ya. Ya. Ini Paralimpiknya ya. Iya, kalau Olimpik dan Paralimpik, dan kan kita dalam desain besar olahraga nasional kan target kita setiap Olimpiade dan Paralimpiade kan terukur itu. Ini sama ya, berarti masuk dalam DBON juga, Pak ya, untuk atlet non difabel semuanya ya, sama ya. Masuk. Nah, ini luar biasa, Mas Berry ya. Atlet-atlet para games kita atau difabel kita kan waktu Paralimpiade 2016 peringkat Indonesia itu di peringkat 76 dunia. Iya. Nah, pada saat Tokyo yang lalu, Paralimpiade Tokyo yang 2020 yang dilaksanakan 2021 itu, karena kita lihat kita peringkat 76. Nah, kita targetkan, sudahlah kita naik ke peringkat 60. Karena itu sudah luar biasa, peningkatan 16 tingkat kan gitu ya. Tetapi sekali lagi ini luar biasa dan kita harus apresiasi semangat luar biasa dari NPC, dari pembina dan para atlet sendiri itu ya. Target 60 dia tembus 43, Mas Berry. Jadi sekarang kita ini berada di peringkat 43 dunia untuk atlet-atlet para games kita. Sehingga target sebagaimana yang di dalam DBON itu juga kita gulirkan terus sampai dengan sama dengan target yang kita canangkan untuk atlet-atlet non-difabel atau Olimpik. Itu. Jadi perlakuan kita sama. Makanya Pak Presiden arahan kepada saya, perlakukan mereka sama. Kalau yang non-difabel difasilitasi A, ini harus mendapatkan A. Kalau ini mendapatkan apresiasi atau bahasa Mas Berry bonus, B, maka ini juga harus B. Tidak boleh ada pembedaan. Itu arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo kepada saya, dan itu sangat dirasakan oleh atlet-atlet kita dan official serta pengurus NPC. Baru sekarang mereka merasakan disetarakan oleh negara, disetarakan oleh pemerintah dengan yang non-difabel. Nah, mudah-mudahan semangat ini akan terjaga terus sehingga prestasinya ya terutama pada saat Paralimpiade Paris 2024 yang akan datang ini tetap menyala semangatnya dan peringkat kita akan semakin baik di tingkat dunia. Ya, karena saya kebetulan juga pernah ngobrol Pak dengan atlet para badminton kita ya, Mbak Ratri Oktila yang kebetulan di tahun ini kayaknya nggak bisa membela kontingen Indonesia ya.
Dan ya memang Mbak Ratri waktu itu sempat menyampaikan beda sekali jauh bagaimana perlakuan dari pemerintah saat ini dengan yang terdahulu ya, bagaimana sikapnya, terus mengapresiasi mereka-mereka atlet-atlet yang difabel begitu Pak Menteri. Iya betul, ya kebetulan Ratri sekarang ini sedang mengandung ya, ada usia kandungan yang sangat sebentar lagi, mudah-mudahan melahirkan dengan lancar ya dan selamat ya. Ya, dan memang ya suara yang disampaikan oleh Ratri itu inilah yang saya dapatkan di yang mereka sampaikan. Saya bisa melakukan itu, penyetaraan dan lain sebagainya kepada para atlet-atlet difabel dengan non-difabel itu karena memang arahan Pak Presiden Pak Jokowi itu jelas. Perlakukan mereka sama persis dengan atlet non-difabel. Maka kadang mereka saya tengokin di Platnas di Solo, kan Platnas ini saya sudah pusatkan di Solo karena dukungan UNS-nya untuk sport science-nya kan dari Universitas Negeri 11 Maret. Kemudian di sana juga ada rumah sakit. Kalau Mas Berry ingat ada rumah sakit Dr. Suharso, kan itu untuk yang yang pemulihan dan sebagainya, tulang dan lain sebagainya kan di situ ya, di situ untuk yang dulu YPAC itu kalau tidak salah itu ya. Nah itu ada di Solo sehingga Pak Presiden juga memerintahkan kepada saya untuk membangun satu training camp di sekitar situ. Rencana kita di Karanganyar ya, tapi sekarang sedang dipersiapkan sehingga untuk pemusatan latihan semuanya akan dilakukan di Solo. Nah, saya juga tidak tahu kan sebelumnya seperti apa diperlakukan mereka, tapi mereka yang menyampaikan, Pak, luar biasa Bapak mau datang, mau. Kadang kalau saya lagi sedang ada di sana, saya ajak mereka makan lesehan dan lain sebagainya. Ya bersama-sama lah. Ya sentuhan-sentuhan yang seperti itu di Platnas. Saya datang ke tempat mereka Platnas, saya datang makan bersama mereka, saat puasa saya buka bersama dengan mereka. Nah rupanya hal-hal yang seperti itu sangat menyentuh dan mereka rasakan sehingga itu berdampak kepada prestasi Mas Berry ya. Hal-hal yang sederhana tetapi memperlakukan mereka setara dengan atlet non-difabel, terutama ternyata value-nya luar biasa dan mereka sangat senang. Maka apa yang disampaikan oleh atlet oleh Ratri itu kan ya seperti itulah keadaannya, dan ini kita akan lakukan terus, kita akan kolaborasi dengan Kementerian Kementerian Sosial. Kemarin Bu Risma di Solo juga sempat saya ajak untuk nengokin anak-anak. Dan kita akan lakukan itu karena target kita, bahkan target pun kita lakukan sama Mas Berry. Jadi di dalam desain besar olahraga nasional DBON kan kita punya mimpi besar 100 tahun Indonesia merdeka, atau tepatnya di Olimpiade 2044, karena 2045 kan tidak ada Olimpiade 4 tahun sekali ya. Olimpiade 2024, Paralimpiade 2044. Mimpi kita sih kita bisa tembus di peringkat 5 dunia. Baik untuk Olimpik maupun untuk Paralimpik. Jadi ini peta jalannya ya, peta roadmap-nya sudah saya buat. Mudah-mudahan ini akan konsisten kita jaga sehingga prestasi demi prestasi di bidang olahraga baik yang Olimpik maupun Paralimpik kita bisa rasakan di tengah-tengah masyarakat. Amin. Baik. Pak Menteri, luar biasa, terima kasih Pak untuk penjelasan dan juga waktunya Pak ya. Mudah-mudahan tadi bukan hanya sekedar harapan dari Pak Menteri, tapi sukses, 4 sukses ini juga jadi harapan kita semuanya sebagai bangsa Indonesia. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan juga sukses secara ekonomi. Karena tadi, selain sukses sebagai penyelenggara dan sukses dari sisi prestasi, kalau kadang-kadang kita pasca adanya kejuaraan terus tiba-tiba dengar berita-berita yang nggak sedap, itu nggak enak banget Pak. Kami ikut merasakan sebagai jurnalis juga. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, sukses terus Pak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya sampai nanti di tanggal 30 Juli. Terima kasih untuk Elsinta, Mas Berry, terima kasih, dan mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia supaya target-target tadi bisa tercapai. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Amin. Salam olahraga.
Salam olahraga jaya. Terima kasih Pak Menteri. Selamat sore, sehat selalu. Demikian tadi pendengar, bagaimana cerita dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Kita tidak hanya berencana untuk menjadi sukses sebagai penyelenggara dalam ASEAN Para Games 2022, tapi juga sukses meraih prestasi sebagai juara umum seperti yang pernah terjadi dalam ASEAN Para Games di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2017. Ketika itu kontingen Indonesia menjadi juara umum dengan 126 emas, 75 perak, dan 50 perunggu. Kali ini kita juga berharap agar ada sukses administrasi dan juga sukses secara ekonomi. Talk Highlight.